Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 846. Melihat lautan guntur yang menutupi langit, Dong Huang di Aula Tianxuanmen tidak bisa menahan napas. Sudah berapa tahun aku bisa melihat kesempatan besar seperti itu lagi, ini sangat emosional. Di satu sisi, Fuya mulai merasa terpana lagi. Haruskah aku menarik orang-orang itu kembali dan membiarkan mereka melakukan hal yang sama? Dong Huang Taixin menjentikkan rambutnya dengan lembut, dengan sedikit tawa lucu. Ya Tuhan, dapatkah kamu melihat wajah sejati Dewa Xuanzang? Fuya melirik Raja Dewa di tirai langit magis, dan mengarahkan matanya ke jantung Dong Huang Taixin. Jika kamu ingin melihatnya, kamu dapat melihatnya. Dong Huang tersenyum dengan terlalu tulus. Tapi aku tidak ingin melakukan itu. Aku ingin dacu ini membuatku tegang. Semuanya rusak. Semuanya membosankan. Membosankan. Aku yakin wajah itu akan mengejutkanku. Jarang sekali kita memiliki pikiran yang sama, aku. Dong Huang Taixin mengucapkan beberapa kata sebelum dia selesai berbicara. Matanya menatap layar air langit ajaib. Matanya akhirnya tertuju pada tubuh Ye Chen. Ekspresinya masih mengandung sedikit kejutan. 6 putaran mata Xianlun telah memulihkan kekuatan pupil. Fuya membeku sesaat, tidak hanya pulih, tetapi juga membangkitkan larangan keabadian. Dong Huang Taixin menghela nafas lagi. Boom! Ketika keduanya berbicara, di Laut Halilintar, cahaya ilahi keemasan menembus ke dalam ketiadaan, dan bahkan awan hitam tebal itu tersingkir dari gua besar, dan sinar matahari menyinari selama periode itu. Klik, klik, tulang-tulang di tubuh Ye Chen bertabrakan, dan suara berderak terdengar. Luka semuanya ditutupi dengan asap biru. Lukanya pulih dengan cepat, dan bahkan lengan yang patah telah tumbuh pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, Ye Chen yang hampir hancur dari cahaya kudus sekali lagi menutupi cahaya ilahi. Seluruh orang itu berwarna emas, darah yang naik membakar seperti api, dan tubuh itu seperti dewa peleburan emas, seperti dewa perang emas. Ini benar-benar hantu. Melihat perubahan Ye Chen, Taixu Gulong tidak bisa tidak memfitnah. Xianlun lahir, dan dia benar-benar sombong. Ye Chen berteriak pada jamuan makan malam, dan pasukan tempur bangkit dalam sekejap. Lao Zi aneh. Ini bukan darah keluarga abadi. Hanya ada satu mata dari roda peri. Ibunya bahkan membangunkan 3 jenis mantra terlarang. Taixu Gulong menggaruk kepalanya dengan keras. Aku tidak tahu Kaisar Xianyu, apakah Anda akan merangkak keluar dari peti mati jika Anda tahu. Long Ye, mataku Xianlun pulih. Nirvana telah mengalami transformasi di bawah Tianji. Kamu telah mengalaminya lebih dari 1 kali. Terima kasih atas hukumanmu. Aku benar-benar mati, Ye Chen. Ye Chen tersenyum riang, merasakan kekuatan keagungan di tubuhnya. Dia memiliki kekuatan tempur yang tinggi, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang untuk pertama kalinya. Dukungan, dia dapat membunuh kuartet dengan tidak bermoral. Boom, bang, bang, Ye Chen tiba-tiba dibangkitkan dengan darah, dan hidup-hidup, dan menjadi ganas. Perang Vietnam menjadi lebih dan lebih ganas, dan membuat banyak gerakan, sehingga mereka tidak bisa membantu melihat Yu Jiang yang masih berusaha melawan serangan 9 kaisar. Tiba-tiba, 8 dari mereka menyipitkan mata pada saat yang sama, seolah-olah mereka bisa melihat kekuatan misterius di tubuhnya melalui tubuh Ye Chen. Bagaimana mungkin kekuatannya ada dalam reinkarnasi? Gui Dian mengerutkan kening. Ketahanan sombong yang baik, mata Raja Iblis itu hampir menyipit. Darah, esensi, asal, dan kekuatan spiritual semua mengikuti lintasan dan putaran tertentu, dan kemudian apa kekuatan magis? Mata jiwa pemakan penuh dengan keserakahan, apakah kekuatan itu bertahan lama? Tidak ada kekuatan abadi di dunia ini, Wu Yujiang mendengus dingin, dan sepertinya bisa mematahkan lebih banyak lagi. Dia harus membayar harga yang pahit. Benar saja, Ye Chen, yang membunuh kuartet, merasakan sesuatu yang salah. Rambut hitam panjangnya memiliki banyak rambut putih, dan dia bisa dengan jelas merasakan sesuatu di tubuhnya terus mengalir, Zhou Yuan. Kekuatannya adalah reinkarnasi terus-menerus, dan Zhou Yuan akan terus kalah. Taixu Gulong berbisik, teknik terlarang yang sombong pasti memiliki kerusakan sombong. Xianlun dilahirkan untuk memberikan pemulihan dan kekuatan yang sombong, dan itu juga menghilangkan hadiah yang layak. Itu tidak akan membantu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, aku butuh kekuatan untuk kembali minggu ini untuk melawan 9 kaisar. Ini bukan solusi, tapi ini sangat praktis. Taixu Gulong mengangkat bahu dengan santai. Aku khawatir kamu tidak akan mampu mempertahankan pengepungan langit, dan kamu akan kehabisan kehidupan dan mati, dan kamu akan kehilangan itu. Menelan elemen goblin dan banyak eliksir, jika tidak anakmu akan kentut. Ye Chen mengabaikan pertemuan ini dan tidak menghentikan operasi alami Xianlun, karena pada saat ini, dia benar-benar membutuhkan kekuatan ini.
Lawannya adalah Kaisar Cucu, dan hal yang paling sulit bukanlah ini, tetapi mereka akan bersatu kembali setelah dihancurkan. Inilah yang membuat Ye Chen yang paling menyakitkan. Ini berarti bahwa pertempuran ini akan menguras tenaga. Perang. Boom, bang, bang. Pertempuran menjadi lebih sengit, dan 8 raja itu sangat sengit. Semua darah dan tulang menetes, dan orang-orang ketakutan. Ini hanya 9 kaisar. Jika di Dacu hari ini, siapa yang bisa melukai mereka seperti ini? Hah, hah, hah. Ye Chen masih bermandikan darah, tetapi karena kekuatan sombong alami Xian memulihkan dan kekuatan reinkarnasi, kekuatan tempurnya tetap pada puncaknya. Untuk sementara waktu, bahkan kaisar pembunuh terkejut dan matanya lurus ke bawah. Namun, kekuatan tempur sombong seperti itu tidak ada harganya. Setiap detik, rambut hitamnya menunjukkan rambut putih, dan semakin banyak. Kenapa? Bagaimana situasinya? Di bawah, leluhur keluarga Su memandang Ye Chen dengan ekspresi heran. Bagaimana dia bisa bertarung begitu banyak, dan rambutnya adalah masalah iritasi, telah Zhou Yuan terbakar. Adalah lebih akurat untuk mengorbankan Zhou Yuan dengan semacam misteri sombong. Kaisar pedang itu segera memutuskan, jika kamu ingin mempertahankan kekuatanmu, kamu harus terus mengoperasikan metode rahasia itu, dan kamu ingin tetap mengoperasikan metode rahasia. Zhou Yuan akan terus dibawa pergi. Aku mengandalkan, ada teknik rahasia seperti itu. Orang tua Zhuge membeku sejenak. Jadi, Ye Chen berperang karena gesekan, Dugu dengan bangga berkata, wajahnya tidak begitu bagus. Seharusnya, bencana hari ini berakhir, kapan ini akan terjadi? Tao tanpa luka menggaruk kepalanya dengan keras. Apakah benar-benar perlu untuk membersihkan setiap Ji Huang dalam satu napas? Ini bukan tanpa alasan, leluhur Tianzong mengerang, tapi dengan kekuatan tempur Ye Chen, jelas ini tidak bisa dilakukan. Aku berkata, mata mereka tidak normal. Ketika mereka berbicara, pasar banteng datang bersama, dan mereka memberi isyarat kepada mereka untuk pergi menemui Zhou Tianyi, Xiao Chen, Long Teng, Dacu Huangyan, dan Nan Mingyu. Bilas mereka. Setelah mendengarnya, semua orang melihatnya secara tidak sadar. Memang, mata beberapa dari mereka tidak normal, dan sebagian besar mata mereka jatuh ke laut guntur di mana Ye Chen berada. Tiba-tiba, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Menyalahkan binatang buas Ye Chen dan membunuh kaisar lagi dan lagi. Kejadian ini jatuh ke mata saudara perempuan ipar 9 kaisar, dan tidak mengherankan bahwa mata itu normal. Chapter 847. Boom, semua orang berbicara, ada gerakan besar di Lei Hai, cahaya sihir gelap langsung menuju tengah malam, dan membuat lubang di langit yang kosong. Segera, sebuah paksaan yang mencengangkan muncul, tetapi itu sangat tidak stabil, tampaknya menjulang, membiarkan langit, lautan guntur, dan seluruh dunia hancur, dan suara guntur memekakkan telinga. Surga, surga, di bawah, mata semua koalisi kuartet berkumpul pada Raja Iblis Yu Yujiang. Dia sangat terpukul oleh setan, cahaya sihir menjulang ke langit, dan hukum luar berada di langit, seperti kaisar dunia. Ini adalah tanda sebelum terobosan. Kaisar pedang menatap laut guntur dengan ekspresi martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia mengambil alih kerajaan surga, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Nada bicara Du Guo sangat berat. Itu dapat menembus jejak jalan kaisar-kaisar. Yan Huang Zuxiong tampak sangat pucat. Mereka tahu terlalu banyak apa artinya jika Yu Yujiang naik ke surga. Di masa lalu, Kaisar Yan sangat menekan wilayah iblis. Sekarang jika Yu Yujiang menjadi kaisar, hal pertama yang harus dibersihkan adalah keturunan Yan Huang. Itu benar-benar hancur. Ye Chen, yang masih melawan Kaisar Jiu, tiba-tiba tampak berwibawa sampai ekstrim. Hampir, Taiksu Gulong berbisik, kekuatan tempur mereka sama dengan bakat dunia, tetapi iblis tampaknya lebih beruntung menemukan kesempatan itu. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dibandingkan dengan Ye Chen, hantu mereka, pemakan jiwa, Raja Darah, Raja Iblis, dan Raja Mantra menjadi kejam dan ganas pada saat yang sama. Mereka semua adalah Raja Dunia. Mereka menganggap diri mereka tak terkalahkan. Di masa lalu, mereka bersaing dengan kaisar generasi sebelumnya. Bukannya mereka tidak sekuat kaisar, tetapi bahwa mereka kehilangan kesempatan, yaitu kesempatan yang membuat mereka menghormati raja. Sangat disesalkan mereka telah kehilangan nyawa mereka. Tentu saja, mereka merasa tak terkalahkan, tetapi kali ini mereka akan gagal lagi, karena Raja Iblis Yu Yujiang akan menghancurkan lapisan belenggu itu. Dan mereka, setelah ribuan tahun menunggu dan dormansi, sekali lagi akan dibuang, dan mereka telah melalui semua perubahan laut, meninggalkan semuanya, tetapi masih dihilangkan oleh perubahan-perubahan sejarah. Boom, bang, dengan semua perhatian, di atas ketiadaan, ada guntur yang turun seperti hujan dan air terjun, dan iblis bermandikan guntur dan kilat, dan momentumnya melonjak. Surga, surga, Rao adalah Raja Iblis dunia. Pada saat ini, iblis bergetar dengan air mata. Selama puluhan ribu tahun, dia memilih untuk mengakui dirinya sendiri berulang kali, dan gagal berulang kali.
Dia menyaksikan generasi yang berturut-turut menjadi kaisar terus-menerus, dan dia hanya bisa bersembunyi dan bersembunyi di dunia yang gelap dan magis. Tetapi tahun-tahun tanpa akhir lebih seperti seekor anjing. Sekarang, menunggu puluhan ribu tahun, dia juga mengantarkan hari ini, mencoba membangun kemuliaan tertinggi surga. Keengganan dan penyesalannya, pada saat ini secara bertahap berubah menjadi awan asap ketika Guntur mencurahkan. Di bawah perhatian semua orang lagi, tubuh agungnya perlahan naik ke langit, itu sedikit pendek, dan dia akan bertarung melawan badai surga. Tentu saja, pada saat ini, cahaya darah yang membawa kekuatan keheningan melesat dari satu sisi, dan kekuatan itu hancur, seolah-olah itu bisa menembus segala sesuatu di dunia. Adegan ini datang terlalu cepat dan tanpa peringatan, dan Raja Iblis, yang masih tenggelam dalam kegembiraan, terkena di tempat, tubuh iblis yang kuat ditusuk, dan ia baru saja jatuh tak lama setelah naik. Boneka darah, kamu berani menyalahkanku. Raja Iblis itu geram, memegangi matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan meninju Raja Darah dengan pukulan, karena orang yang sebelumnya menyerangnya adalah Raja Darah, boneka darah. Aku adalah kaisar tertinggi. Raja berdarah penuh dengan wajah, dan dia menyerang Raja Iblis, dan dia mengalah dan menyerang keesokan harinya, seluruh laut Guntur menyerbu lautan badai untuknya. Boom! Kedua raja bertabrakan dalam satu pukulan, dan seluruh Leihai hampir terbelah menjadi dua. Seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, kekuatan tempur mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain, keduanya terkejut dan mundur. Hah! Membunuh pedang sangat keras, dan Raja Iblis yang baru saja menstabilkan tubuhnya telah mengantar serangan lain. Raja Hantu adalah orang yang menembak. Pedang itu disebut melawan langit dan dia harus membunuh Raja Iblis di tempat. Keluar, raungan iblis meraung seperti guntur yang menggelegar, dan hukum asing yang besar melambaikan sidik jari, mengejutkan Raja Hantu. Namun, masih ada orang yang menembak setelah Raja Hantu. Raja Iblis berubah menjadi naga, dan dia meludahkan Raimang kemasan. Kemudian serangan pemakan jiwa dan kutukan penyihir datang, dan bahkan Raja Hantu rendah melambaikan tombak perang dingin. Bang! Boom! Bang! Setelah beberapa suara keras, Rao adalah Raja Iblis dunia yang meludahkan darah di hadapan 6 raja dari tingkat yang sama saja, dan hukum eksternal hampir pecah di tempat. Sialan kamu! Iblis meraung, tetapi masih kalah, dan terus didukung oleh 6 raja. Hah! Dewa Raja Xuanzang juga menembak. Sebagai dewa pembunuhan malam, pengetahuannya adalah pedang yang bahkan kaisar tidak berani untuk menyebutkan, apalagi Raja Iblis. Hah! Itu adalah darah iblis yang terciprat lagi, dan Raja Iblis lolos dari pengetahuan raja dengan berbahaya, tetapi satu lengan terputus di tempat dan berubah menjadi ketiadaan di Guntur. Bingung, bingung, seluruh laut Guntur kacau. Anda tahu, di laut Guntur, tidak hanya 8 raja duniawi, tetapi juga 9 kelompok 9 kaisar, totalnya 81 kaisar. Jelas, Raja Hantu tidak ingin Raja Iblis maju ke surga. Melihat Raja ke-8 dan 72 kaisar bertempur, Ye Chen melarikan diri dari jauh. Aneh untuk membuatnya memajukan surga. Taiksu Gulongyu berkata, begitu Raja Iblis maju ke surga, jalannya akan tercetak antara langit dan bumi. Orang-orang di sini termasuk kamu dan aku. Penindasan dengan cara ini sama saja dengan menyamarkan keinginan kita untuk memasuki surga. Jujur, aku hampir melepaskan langit ke Raja Iblis tadi. Ye Chen batuk, memahami. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya, hanya saja situasi hari ini terlalu omong kosong. Siapapun yang ingin naik ke surga akan dikepung di detik berikutnya. Harus ada keseimbangan antara 8 raja. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, begitu seseorang ingin menghancurkan keseimbangan ini, mereka akan menjadi sasaran kritik. Raja Iblis adalah contoh berdarah. Sepertinya kamu sudah melihatnya, itu sebabnya aku menahan foto langit. Ye Chen menyeringai, karena beberapa orang lebih enggan untuk memajukan dunia iblis daripada aku. Raja Iblis sedang tidak bermain, kata Taiksu Gulong, tidak lupa untuk melirik ke Nihility, dia merindukan peluang terbaik untuk surga lanjut, jejak peluangnya untuk surga maju telah menghilang. Benar saja, Taiksu berbagi kata-kata naga yang baru saja jatuh, raungan kemarahan terdengar di seluruh dunia, dan Yu Yujiang, yang masih di bawah pengepungan 7 raja, meretakkan seluruh tubuh iblis itu. Ah, raungan iblis dengan kesedihan dan keengganan, itu sedikit kurang sehingga dia bisa menarik surga-surga, tetapi hanya sesaat, dia meleset, tidak aktif selama puluhan ribu tahun, dan pada akhirnya itu masih kosong. Hai, melihat Raja Iblis seperti ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam, walaupun mereka tidak ingin Raja Iblis maju ke surga, mereka sangat menyesal, bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya. Hah, melihat bahwa Raja Iblis tidak lagi berada di alam surga, pengepungan Raja Hantu dihentikan, karena mereka masih di Laut Guntur, dan mereka harus berurusan dengan serangan 9 Kaisar Chu. Jika mereka benar-benar ingin mengepung pengepungan Raja Iblis, itu untuk membayar harga sangat berat. Hah, dalam sorotan, Iblis meludahkan darah dan bertanya-tanya apakah itu marah atau terluka. Sosoknya tercengang, dan dia berjalan keluar dari Leihai dengan langkah ceroboh.
Dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak bisa melawan 9 kaisar. Kesempatan surga dan kesempatannya yang terlewat, apakah Tuhan memberinya kesempatan lagi, maka dia kembali tidak ada gunanya tinggal di Laut Guntur. Bang, 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 kecepatan Raja Iblis masih berat, langitnya bergetar, tetapi punggungnya tampak begitu suram dan kesepian. Raja Iblis Dunia memiliki beberapa kabel perak di rambutnya yang panjang, dan ia sudah tua. Beach, sekelompok pelacur. Di aula Tianxuanmen, ada suara melengking penuh. Memalingkan muka, itu Dong Huang Taixin, memegang cambuk kulit di tangannya, dan wajahnya putus asa, jangan tarik aku, biarkan aku bunuh kelinci-kelinci itu. Tuan-tuan, berhenti sebentar, melihat Fuya, seluruh orang itu berbaring di tanah, memegang erat satu kaki Dong Huang Taixin dengan kedua tangan, memegangnya dengan erat dan memeluk itu berwajah mati, dan diseret oleh Dong Huang Taixin selusin kaki tanpa melepaskan. Melihat bahwa 10 kaisar akan mati, aku menunggu pahala untuk berakhir. Wanita tua itu akhirnya berhasil meninggalkan tempat hantu ini, jadi dia memberiku sundal, bajingan, tak tahu malu. Chapter 848. Bang, boom, langit dan bumi diselimuti ledakan. Bencana 9 Kaisar Langit Ye Chen tidak bisa dipercaya untuk waktu yang lama. Dari awal bencana hingga saat ini, itu jauh melebihi batas waktu bencana surga biasa. 8 raja, seperti Ye Chen, juga mencoba yang terbaik untuk melawan 9 Kaisar dan mengusir Raja Iblis dari permainan. Mereka juga ingin mencari peluang terobosan. Selain itu, mengingat contoh setan yang berdarah, mereka semua siap untuk bermain kembali, yaitu, begitu mereka menemukan kesempatan untuk menerobos, mereka akan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini sesegera mungkin, dan menunggu untuk kembali ke surga yang maju. Di luar Leihai, Raja Iblis Yu Yujiang telah berhenti, tetapi ia belum pergi, tetapi berdiri dengan tenang di tepi Leihai, mengawasi orang-orang di Leihai tanpa suara. Samar-samar, kesedihan di wajahnya perlahan menghilang, dan ekspresi dingin dan marah menutupi wajahnya, sehingga seluruh dunia sedingin es, dan banyak tempat di mana-mana membeku. Jari pria tua itu dihitung, sesuatu yang besar akan terjadi. Penduduk Tao yang tak berdaya mulai memainkan tongkat sihir lagi, dan mereka berperilaku dengan cara yang sama. Aku bisa merasakan kekuatan pembunuh iblis. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Dia adalah Raja Iblis Dunia, yang mengendalikan wilayah iblis. Bagaimana bisa orang yang sombong dan biksu sekuat ini mau memakan kebodohan ini? Pria sejati Heng Yue dengan ringan menggaruk janggutnya, dia pasti ambisi. Aku benar-benar ingin Ye Chen menyelesaikan rintangan dengan cepat. Yang Ding Tian memandang Ye Chen dengan gugup. Terlambat adalah kemalangan. Kakak khawatir. Xiao Feng melirik Yang Ding Tian ke alam bawah sadar. Di hadapan pasukan beku besar kita, bagaimana mungkin ke-8 raja datang sendirian? Yang Ding Tian mengambil nafas dengan keras dan terus menatap ke langit yang imajiner. Jika aku tidak mengira itu buruk, mereka semua akan membawa pasukan biksu, hanya bersembunyi di tempat-tempat yang tidak bisa kita lihat untuk melindungi raja mereka agar pergi dengan selamat. Lebih baik kita mulai dulu. Zhou Ao, mengenakan baju besinya, mendengar suara. Tidak, Komandan Zheng Yang Zhongzhen langsung menolak. Kami tidak tahu berapa banyak pasukan biksu yang dibawa 8 raja, dan jelas tidak bijaksana untuk melawan pasukan 8 raja sekaligus. Yang terbaik adalah menjaga keseimbangan saat ini itu baik jika kita berdua baik-baik saja, kita hanya bisa memilih untuk pergi berperang ketika kita harus. Petik 2, itu benar, Zhong Yan mencubit janggutnya dengan lembut dan menatap Leihai lagi, tugas kita adalah tidak membiarkan dia salah. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengambil napas, dan mata mereka berkumpul ke arah Leihai lagi. Di Laut Guntur, Ye Chen masih melakukan yang terbaik untuk melawan pengepungan 9 kaisar. Rambutnya yang panjang, karena masalah misteri, sebagian besar berubah menjadi putih. Meskipun kekuatannya dalam reinkarnasi, nafasnya jelas tidak sekuat sebelumnya. Aku akan butuh waktu sebentar, dan aku mungkin akan jatuh lebih dulu. Ye Chen memandang Jiu Huang dengan sangat jelek, dan di detik terakhir, Kaisar Yan yang baru saja dia putuskan telah bersatu kembali, membuatnya sangat tak berdaya. Ini bukan hal yang paling sulit, hal paling sulit adalah hidupnya kehilangan lebih banyak dan lebih cepat, dan roda abadi mengalami kegagalan, kecepatan siklus kekuatan melambat dan pemulihan melemah. Apa-apaan anak itu, pemakan jiwa, yang paling dekat dengan daerah Ye Chendu, telah menyipitkan matanya lebih dari sekali. Vitalitas Ye Chen yang ulet telah membuatnya merasakan ancaman yang kuat karena ia berada di zaman Ye Chen. Itu terlalu jauh dari kekuatan tempur Ye Chen. Bakat ini pastilah kutukan selama bertahun-tahun. Berpikir dalam hatinya, rasa dingin berdarah melintas di mata pemakan jiwa. Segera, dia mundur dari serangan Kaisar Xuan Huang dengan satu telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba mendorongnya ke arah Ye Chen dengan satu telapak tangan. Su begitu kuat sehingga Leihai muncul di lautan badai. Bajingan, mata Ye Chen tertuju pada Mang Dingin. Untuk menahan pengepungan ke-9 Kaisar, dia sangat sulit untuk bertarung. Sekarang, serangan mendadak jiwa pelahap tiba-tiba menangkapnya lengah. Bawa saya, di antara lampu listrik dan batu api,
Ye Chen tiba-tiba mengambil pedang naga, dan 9 potongan dari 8 daerah terlantar langsung bergabung menjadi satu, membelah gelombang laut yang bergemuruh. Tetapi Rao sangat terkejut sehingga dia mundur. Hah! Ketika serangan Xuan Huang datang, pedang membelah sakral darah di punggungnya, dan kemudian Chen Huang membunuhnya dengan satu jari, menusuk dadanya, dan beberapa kaisar lain juga mengorbankan serangan, atau pedang ons, atau itu adalah senjata sihir atau kekuatan magis. Setelah gelombang menyapu, tubuh suci Ye Chen retak di tempat. Peri dilahirkan. Ye Chen menjerit dalam hatinya, mengertakkan gigi, dan mengoperasikan Xianlun dengan marah. Karena serangan menyelinap secara tiba-tiba dari Soul Eater, dia terganggu. Ini dipukul dengan keras oleh Jiu Huang. Dia harus memulihkan luka-lukanya dalam waktu singkat untuk memenuhi serangan ganas berikutnya. Sebagai identitas dan kultivasi Anda menyelinap ke junior, apakah Anda takut bahwa saya akan melampaui Anda dalam bertahun-tahun? Ye Chen mendengus dengan cepat sambil menghindar, menatap Soul Eater, matanya berkedip pembunuh es yang tidak biasa. Olehmu, pemakan jiwa tampak sedih, tiba-tiba menembus kekosongan dengan jari, kamu jauh di belakang. Tentu saja, setelah pelahap jiwa menunjukkan, pandangan tiba-tiba berubah, hanya merasakan tulang belakang yang dingin, bahkan menyengat, merasa bahwa seluruh punggung akan ditusuk oleh pedang. Untuk sesaat, dia berbalik dengan tajam, menepuknya dengan satu telapak tangan, dan menghancurkan seorang pendekar pedang yang tiada taraf. Yu Yujiang. Wajah pemakan jiwa tertegun sejenak, karena Yu Yujiang dari Lei Overseas yang menyelinap di belakangnya. Aku menunggumu untuk bertarung. Suara Qi Yujiang bergetar, mengguncang bumi, menatap langsung ke pemakan jiwa, sangat kuat. Begitu pelahap jiwa hendak berbicara, dia menemui pengepungan 9 kaisar. Tanpa daya, dia harus berbalik dan bertarung melawan 9 kaisar. Tanpa diduga, Yu Yujiang di luar Leihai menembak lagi, dan itu adalah serangan diam-diam tanpa tanda. Melihat ini, wajah pemakan jiwa sedikit terdistorsi, dan dia tidak bisa berpikir bahwa iblis telah memberinya tangan seperti itu, melawan 9 kaisar, dia jatuh ke angin, cedera sebelumnya belum pulih, dan iblis telah mengganggunya di belakang, meninggalkannya lelah untuk mengatasinya. Sesaat sebelumnya, dia hampir saja dicacah oleh Chu Huang Yijian. Dalam adegan berikutnya, pemakan jiwa akan memuntahkan darah, karena Raja Iblis tampaknya akan mengikutinya, dan waktunya sangat akurat, tembakannya cepat, mendominasi, dan ganas, dan mereka mengancam jiwa. Hah. Pemakan jiwa menjadi semakin malu, dengan darah di sekujur tubuhnya, dan janggutnya menjalar, menjadi yang paling memalukan di antara raja-raja Laut Guntur, apalagi kesempatan untuk mencari terobosan, bahkan perlindungan diri telah menjadi masalah. Perubahan di sini juga ditangkap oleh Raja Darah dan Raja Hantu. Mereka juga merasa dingin, dan mereka harus mengawasi 9 kaisar, karena takut bahwa Raja Iblis Yu Yujiang akan memberi mereka pisau di belakang mereka. Dengan cara ini, adegan di adegan itu menjadi aneh. Awalnya, raja-raja itu cemburu dan waspada terhadap satu sama lain. Karena begitu diiblis oleh Raja Iblis, masih ada kesempatan untuk mencari terobosan. Pertempuran itu sangat menyakitkan. Mengenai kewaspadaan mereka terhadap Raja Hantu dan Raja Darah, Raja Iblis mengabaikannya secara langsung, dan dia menatap pelahap jiwa tanpa peringatan. Dia berani menyerang Lao Su sehingga Lao Su tidak bisa maju. Jangan khawatir tentang itu. Untuk pertama kalinya, Raja Iblis masih sangat imut. Pria tua di Zuge membekukan janggutnya dengan hati yang panjang. Aku suka penyerang yang menyelinap di belakang. Apa namanya seni perang? Setiap istirahat, Raja Iblis sangat pandai, dan dia harus berurusan dengan mereka satu persatu. Dibandingkan dengan 7 raja dalam satu nafas, permainan ini masih sangat dapat diandalkan, kata Gus Santong dengan janggut. Siap bertarung di langit. Di sini, Heng Yue mendengus. Segera, di antara pasukan koalisi kuartet, ratusan susunan pembunuhan dikorbankan, dan mereka diatur di langit untuk membuat milik mereka sendiri. Para elit ditanamkan di dalamnya, dan kekuatan medan perang dipulihkan. Melihat ini, 8 raja, termasuk Raja Iblis Yu Yujiang, mengerutkan kening pada saat yang sama. Itulah pengetahuan langit virtual. Pasukan biksu mendesak mereka, dan kekuatan itu bukan lelucon. Mau mengatakan bahwa mereka bukan surga, dan bahkan jika itu surga, itu akan menjadi sangat asam. Para senior, kami tidak memiliki arti lain. Suara sebenarnya dari Heng Yue keras, seolah-olah ia sedang membaca dekrit. Semua orang membutuhkan apa yang mereka inginkan, dan mereka akan aman, tetapi jika Anda mencoba menyerang magang saya lagi, jangan salahkan kami. Saya harus mengatakan bahwa perkataan orang-orang nyata Heng Yue masih sangat berguna. Oh tidak, itu harus merupakan pengetahuan Suantian, yang telah membuat beberapa raja di dunia jujur. Saat ini, beberapa raja yang masih berada di Laut Guntur jauh dari daerah Guntur di mana Ye Chen berada, karena takut kekuatan supernatural akan lalai dan akan mengurus berbagai pengetahuan Sutian. Namun, pemakan jiwa tidak menembak Ye Chen lagi, tetapi Raja Iblis tidak berhenti menyerangnya. Karena pengetahuan langit virtual, pemakan jiwa dijauhkan dari Ye Chen, dan setan secara sadar mengikutinya, bukan untuk tidak memasuki Laut Guntur.
Kemanapun dia pergi, dia menemukan jarak terdekat. Dan itu adalah tempat terbaik untuk serangan diam-diam. Singkatnya, saya menatap mati. Adegan ini, menyaksikan orang-orang di bawah terpana. Ini adalah sindiran, sindiran yang baik. Belum lama ini, apakah Anda menyelinap menyerang orang lain? Saya dipukuli sekarang. Ye Yujiang. Lagi pula, pemakan jiwa pemakan serigala tidak bisa menahannya, dan amarahnya bergetar, apakah Anda benar-benar ingin mati? Teman-teman pelahap jiwa banyak bicara, dan idol-idol, hanya menemukan sesuatu untuk dilakukan. Kamu, pemakan jiwa tidak muncul dalam napas, dan Raja Tua itu memuntahkan darah tua di tempat. Orang yang menyerangmu bukan aku, dan alasan ibu mertuamu adalah masalah. Untuk kemarahan pemakan jiwa, iblis masih kentut. Perlu disebutkan bahwa dia benar-benar penyerang yang baik, dia berdiri diam di sana pada saat terakhir, dan tidak berbicara atau bergerak, tetapi detik berikutnya dia mulai membunuh tanpa tanda. Itu tidak dapat diprediksi. Wow hahaha. Melihat pemandangan ini, Taiksu Gulong di Laut Sen-Sen tersenyum ke depan dan ke belakang, terutama ketika dia melihat wajah tua Solbater yang tua dan bengkok, air matanya keluar. Aku sekarang ingin musibahku bertahan lebih lama. Tatapan Ye Chen serius, sehingga iblis dapat memiliki cukup waktu untuk membunuh pemakan jiwa satu persatu. PS, beberapa teman buku menjawab bahwa mereka tidak tahu, Kui, dari Kui Yujiang. Kata itu membaca Kui. Penulis off-topic beberapa teman buku mengatakan bahwa perangkat lunak pembacaan menara dalam, Immortal Emperor Sun, tidak sama dengan perangkat lunak pembacaan lainnya. Izinkan saya menjelaskan ini, ambil contoh novel spanduk buku. Dibandingkan dengan pembacaan menara, novel spanduk buku dianggap sebagai di luar saluran, Kaisar Abadi Kaisar Wu, dalam novel spanduk buku semua dibaca dari menara. Karena saya mengubah teks di tengah, dan sisi menara membaca ditampilkan dengan benar setelah perubahan, tetapi novel spanduk buku ditampilkan sebelum perubahan ini berarti bahwa ketika kita mengubahnya, novel bendera buku mungkin tidak berubah, dan seterusnya, dan perangkat lunak membaca lainnya adalah sama. Ini melibatkan masalah saluran, dan saya akan memberikan umpan balik kepada editor. Chapter 849. Ye Yujiang. Ada raungan gemuruh antara langit dan bumi, dan hanya ada raungan pemakan jiwa. Bentuknya saat ini dapat digambarkan sebagai yang paling memalukan dari beberapa raja, karena masalah Ji Yujiang mencegahnya untuk fokus pada kesempatan untuk bertarung melawan 9 kaisar dan mencari terobosan, tetapi hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Demi deru pemakan jiwa, Wu Yujiang masih kentut, Anda tidak bisa mendengar saya jika Anda memarahi Anda. Ah, setelah semua, pemakan jiwa gemetar gemuruh perjamuan, dan kemudian dia terbunuh dari Laut Guntur dan langsung menuju Yu Yujiang, kamu sial. Kamu juga ingin membunuh rajaku sendiri. Qiu Yujiang lebih kuat dari pemakan jiwa. Patung iblis di luar iblis segera menopang, dan telapak tangan menyapu langit. Bunuh. Jenggot pemakan jiwa terpancar dengan darah, mata penuh kekuatan pembunuh, dan juga mendukung penampilannya sendiri. Tetapi monster berwarna darah, 3 kepala, 4 lengan, 6 telinga dan 8 mata, tetapi hanya 1 mulut besar, seolah-olah mampu melahap segala sesuatu antara langit dan bumi. Bang! Boom! Pertempuran dimulai segera. Adegan itu tidak biasa dan luas, bukan raja dari suatu zaman, tetapi mereka bertemu di era yang sama. Mereka semua ada di dunia, dan mereka dihancurkan oleh langit, matahari, dan bulan. Musuh-musuh di hadapan Kaisar Yan dan Kaisar Xuan memang benar-benar surgawi. Melihat pertempuran yang menghancurkan bumi, koalisi kuartet ngeri. Untungnya, mereka menahan satu sama lain. Zhongjiang menghela nafas lega, jika ini adalah aliansi dari 8 raja, Rao adalah kita, itu juga akan sangat berat. Hah, singkatnya, Raja Pedang itu mengerutkan kening, dan matanya tiba-tiba beralih dari sisi Yu Yujiang dan pemakan jiwa ke sisi Lei Hai, karena cahaya hitam tebal telah membumbung ke langit dan membuat langit keluar dari sebuah gua besar. Di atas Laut Guntur dan di bawah awan gelap, sebuah pemandangan luas muncul, tanah yang hangus dengan tulang, gunung, dan darah yang tak berujung mengalir ke sungai, jiwa-jiwa yang berduka yang tak terhitung jumlahnya sedang berduka, seperti api penyucian yang terus-menerus. Hantu Yan Luo, di Lei Hai, Raja Iblis dan Raja Darah mengerutkan kening, dengan visi ini, yang merupakan tanda kemajuan Raja Hantu Luo. Boom! Di luar Lei Hai, setelah Yu Yujiang dan Soul Eater melakukan pukulan penyesalan, mereka berhenti diam-diam, menatap ke bawah di Yan Luo di Lei Hai sejenak. Aku tidak punya kesempatan, kamu bahkan tidak ingin maju ke surga. Pemakan jiwa pencuri wajah tiba-tiba mengarahkan jarinya pada neter Yan Luo. Dia seperti Yu Yujiang, dan dia siap untuk memecahkan toples. Segera, penutup besar langit ditekan terhadap Lei Hai, dan targetnya adalah Raja Yan Luo yang haus darah. Tidak hanya pemakan jiwa, Raja Iblis Lei Wei Yu Yujiang, Raja Iblis di Lei Hai, Raja Darah, Raja Hantu, Raja Kutukan Penyihir, dan Raja Dewa Tidak Menganggur, dan Raja Hantu Yan Luo langsung menjadi sasaran kritik publik. Ini hidup sekarang. Dengan 3 mata rantai kuno bergumam, serangan yang luar biasa itu menekan Raja Yan Luo yang hantu, dan ada banyak pembunuhan itu.
Melihat ini, Raja Hantu Yan Luo memutar lehernya dengan kaku, dan kemudian melompat keluar dari Lei Hai tanpa berpikir, mengesampingkan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya untuk terobosan, karena dia tahu bahwa pada kesempatan ini, Yu mereka tidak akan membiarkan dia dengan lancar maju ke alam surga. Namun, segera setelah Raja Netherworld Luo melangkah keluar dari Lei Hai memiliki gelombang yang mengejutkan. 5 dewa cahaya naik ke langit terlepas dari urutan dan mengetuk langit virtual dari 5 gua besar. Sialan, melihat pemandangan ini, dasar tiba-tiba meledak, karena Raja Iblis, Raja Darah, Raja Mantra, Raja Dewa, dan Raja Hantu semua menemukan kesempatan untuk menerobos pada saat yang sama, dan mereka harus melangkah keluar dari langkah terakhir ke surga yang maju. Para kaisar tidak pernah bertemu di kehidupan pertama. Apakah beberapa kaisar hidup berdampingan di era ini? Semua orang menahan napas. Bunuh. Pemakan jiwa lagi, tanpa memikirkannya, cukup perbesar. Mungkin, 8 raja di tempat itu adalah yang paling memalukan. Dia adalah Fa, Raja Roda Mati dan ditinggalkan sendirian, seperti Raja Iblis dan Raja Luo Nether, mereka semua menemukan kesempatan untuk menerobos. Sekarang Raja Iblis dan Raja Dewa telah menemukan terobosan. Peluang? Itu hanya dia, tetapi tidak ada peluang untuk menemukan terobosan. Pemakan jiwa marah. Dia adalah Raja Dunia, tetapi hari ini dia kalah dari beberapa raja lain dengan cara ini. Pemakan jiwa sangat tidak rela, dia adalah manusia surga, yang menganggap dirinya tidak lemah, tetapi sekali lagi dihilangkan oleh sejarah. Bunuh. Setelah menutupi laut Guntur dengan satu pukulan, pemakan jiwa membunuh Guntur untuk kedua kalinya, jaraknya dekat, dan serangan itu secara alami lebih efektif. Bunuh. Di luar Lei Hai, Yu Jiang dan Netherlord Yan Luo juga bergerak, terlepas dari suksesi mereka, dan mereka memasuki Lei Hai, karena mereka tidak lagi berada di alam surga, keseimbangan yang mapan ini tidak dapat dipatahkan. Meskipun Soul Eater, Demon King, dan Umbra Yan Luo sekali lagi memasuki Lei Hai melebar 3 kali dalam sekejap, dan 3 kelompok dari 9 kaisar terbunuh. Bang, boom, bergemuruh. Kali ini benar-benar hidup, dan 8 raja dan 9 kaisar benar-benar terlibat dalam pertempuran besar. Bajingan, raungan di laut yang bergemuruh mengguncang bumi. Raja Hantu, Raja Iblis, Raja Mantra, dan Raja Darah semuanya tampak ganas. Beri saja mereka 10 atau lebih napas dan mereka dapat menarik surga seperti yang mereka inginkan. Rob, tapi bagaimana mereka bisa memberi mereka kali ini, Yu Jiang? Apa sekelompok binatang buas? Melihat pemandangan yang luas hari ini, Ye Chen, yang telah bersembunyi di tepi Lei Hai, tidak bisa menahan napas. Dia adalah sekelompok orang gila, dan tentu saja dia tidak akan berlari ke depan untuk bergabung dengan kesenangan. Segera, langit di segala arah mulai bergetar. Bunuh. Ketika suara dingin datang dari sisi Sutian, langit dan bumi meledak, dan sosok berbentuk pasang muncul, masing-masing mengenakan baju perang kuno, dan masing-masing membunuh. Tentara Biksu Iblis. Melihat ini, semua pasukan koalisi kuartet mengepalkan senjata mereka pada saat yang sama. Bunuh. Kemudian, sisi lain dari langit virtual juga retak, dan orang itu tidak muncul, jadi dia mencium atmosfer berdarah kental, seperti kerumunan orang, kerumunan hitam, dan tentara biksu dari Raja Darah juga membunuh. Bunuh. Ada dengungan dingin lainnya, bahkan jika naga itu mengerang, naga yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan sejumlah besar membuat kulit kepala mati rasa, yang merupakan pasukan biksu dari Raja Iblis. Sejak itu, langit khayalan ke segala arah telah pecah, dan pasukan biarawan Raja Hantu, Raja Dunia Bawah, dan mantra-mantra telah terbunuh, dan bahkan yang kuat dari dewa-dewa pembunuh telah muncul, dan masing-masing tubuh seperti pedang. Murderous. Melihat pemandangan yang begitu besar, pasukan koalisi kuartet telah naik darah, kalau-kalau tentara Raja ke-8 datang di bawah perlindungan. Tetapi mereka terlalu banyak berpikir. 8 biksu raja-raja terbunuh pada saat ini, secara alami untuk mengungsi rumah mereka untuk evakuasi yang aman, terutama Raja Iblis, Raja Darah, Raja Hantu, Raja Kutukan Penyihir, dan Raja Dewa. Mereka dapat mengarah ke surga dan bencana setiap saat. Setelah perampokan selesai, mereka akan jatuh ke dalam keadaan lemah, dan yang harus mereka lakukan adalah memastikan keamanan Raja. Bang, boom, bang. Tiba-tiba, pasukan biksu dari 8 raja bertempur di sekitar lautan guntur yang besar, dan itu adalah perkelahian yang mengejutkan. Ini hidup, kali ini lebih hidup dari sebelumnya. Perkuat pesona pelindung. Pria sejati Heng Yue segera memerintahkan agar koalisi kuartet tidak terpengaruh. Mereka ingin meninggalkan tempat ini benar dan salah, tetapi Chen masih berada di laut yang bergemuruh. Dia juga membutuhkan kekuatan pendukung kuartet. Segera, pesona penjaga gunung yang dikorbankan oleh seluruh pasukan gabungan kuartet memperkuat 9 lantai lagi, yang hampir kokoh. Siapa yang mengira bahwa akan ada begitu banyak perubahan dalam pertempuran yang menentukan dengan Zheng Yangsong? Pertama, Raja Falun, kemudian tentara Nether,
lalu jalan 9 kaisar dan 8 raja. Jika pasukan koalisi kuartet memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, saya khawatir bahwa situasi di sini akan di luar kendali. Di tempat kejadian, ekspresi yang paling indah adalah Ye Chen. Rao adalah protagonis yang tidak pernah mengharapkan begitu banyak kecelakaan. Salah satu ahli warisnya sendiri telah memprovokasi 7 ratu dan 8 raja. Ah, saat Ye Chen menarik sudut mulutnya, raungan terdengar di Lei Hai, tubuh Raja Hantu terbelah, lengannya terputus, dan dia hampir terbelah oleh telapak setan. Dan karena dia sangat terpukul, dia juga kehilangan peluang tingkat lanjutnya. Setelah dia, Raja Iblis, Raja Darah, dan kursor penyihir juga sangat rusak. Lagi pula, mereka tidak memenangkan waktu 10 menit, kehilangan kesempatan untuk menunggu kekekalan, dan sekali lagi kehilangan kontak dengan surga. Hah, pada akhirnya, Dewa Raja Xuanzang juga kalah. Rao adalah kekuatan tempurnya, dan ia tidak dapat menahan serangan gabungan dari 7 raja, dan kehilangan kesempatan untuk maju. Chapter 850. Bunuh. Semua kehilangan kesempatan untuk maju, 8 raja dunia sangat marah, masing-masing secara paksa memadatkan hukum eksternal, dan sekali lagi memulai huru-hara terkenal di dunia di Lei Hai. Mereka benar-benar marah. Kemarahan hanya satu langkah di belakang, tapi itu masih karena ratu. Kemarahan-kemarahan yang kekal masih kosong. Mereka tidak mau bersikap tidak adil kepada Tuhan dan untuk berada di bawah kekuasaan takdir, mereka ingin menghentikan peluang terobosan pada kesempatan ini dan membiarkan mereka meremehkan kebanggaan raja atas permintaan yang begitu buruk. Bunuh. 8 raja marah, untuk melampiaskan kemarahan dan keengganan mereka saling menyerang. Mereka bahkan tidak tahu siapa lawan mereka, dan beberapa hanya dengan gila-gilaan melemparkan kekuatan magis dunia, menghancurkan semua orang di sini dengan darah, dan bermain ribuan kali dalam belenggu nasib. Bunuh. Kedelapan raja bertempur di Laut Guntur, sementara kedelapan raja itu bergoyang di luar Laut Guntur, dan seluruh dunia bergoyang. Pada saat ini, kehidupan manusia seperti mustard. Pertempuran Eight Kings berkecamuk. Pasukan mereka juga merupakan postur tanpa akhir. Beberapa orang terus berdarah-darah, dan beberapa orang jatuh ke tanah. Tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke langit. Kerudung merah darah. Tentu saja, ketika 8 raja dan pasukan 8 raja berada dalam panas, seluruh dunia bergetar. Kemudian, laut yang bergemuruh menderu, dan 9 jalan kaisar berubah menjadi kehampaan, dan lautan guntur yang menutupi bumi berubah menjadi awan asap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah sudah selesai? Melihat Lei Hai berpencar, mata kuartet semuanya cerah. Dan 8 raja dan 8 tentara raja yang masih berada dalam huru-hara tiba-tiba berhenti karena bubarnya Ji Huangdao dan Lei Hai, terutama 8 tanah kosong, masing-masing dengan 2 kepalan tangan mereka terkepal, mata mereka penuh keengganan dan kemarahan. Warna akhir sudah berakhir. Di atas langit, sosok Ye Chen berkibar, rambut putihnya berkibar, dan wajahnya penuh kelelahan. Segera, awan gelap yang tebal berangsur-angsur menjadi lebih tipis, sampai sinar matahari pertama turun, dan seluruh dunia secara bertahap memulihkan kejernihannya, memperlihatkan dunia yang ternoda darah dan dunia yang penuh luka. Hah. Segera, pasukan sekutu kuartet melangkah maju dan melindungi Ye Chen di tengah untuk mencegah 8 raja tiba-tiba menyerang. Pergi. Raja Iblis Jiu Yu tiba-tiba berbalik, dan memimpin pasukan alam iblis untuk menarik diri dari dunia ini. Setelah dia, tubuh Dewa Raja Xuanzang juga berangsur-angsur menjadi tidak nyata, dan para dewa pembunuh juga mengikuti Raja untuk mundur pada kali pertama. Setelah itu adalah Raja Netherworld, mereka berjalan paling aneh. Pasukan pemerintah tanah, termasuk Raja Netherworld, berubah menjadi abu terbang di langit dan bumi, dan cara untuk pergi benar-benar aneh. Hah. Gelombang. Setelah prefektur, Raja Iblis, Raja Darah, Raja Hantu, Pemakan Jiwa, dan Raja Mantra juga mundur satu demi satu, dan wajah mereka jelek dan menakutkan, dan mereka bahkan bisa dikatakan merajalela. Namun, perlu disebutkan bahwa sebelum pergi, 8 raja memandang kembali ke Ye Chen, yang dijaga oleh pasukan koalisi kuartet di tengah. Ada rasa dingin di matanya, serta sentuhan keajaiban, pembunuhan, dan ketakutan. Hah, melihat bahwa 8 raja telah meninggalkan satu demi satu, Ye Chen, yang dijaga di tengah, merasa lega. Dia sekarang berada di alam langit kuasi, dan masih memiliki ketakutan yang mendalam terhadap 8 raja. Aku akan datang kepadamu di lain hari. Zhou Tianyi tersenyum sedikit dan berubah menjadi kekosongan. Tidak, jangan menggunakannya sepagi itu. Ye Chen terbatuk, dan Zhou Tianyi mencarinya, bukankah dia hanya ingin dia menemaninya ke Siwandasan? Itu bukan tempat yang bagus. Jika Anda tidak bisa masuk, Anda tidak bisa keluar. Jika aku punya waktu di masa depan, aku ingin bertarung denganmu. Xiao Chen melangkah maju dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan matanya. Dia memang putra Raja Perang. Dia benar-benar penuh vitalitas dan tidak memusuhi Ye Chen. Ini peperangan, karena di matanya, Ye Chen memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Oke, iya. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya.
Meskipun Xiao Chen di depannya tampak hampir sama dengan usianya, dia adalah seorang pria puluhan ribu tahun yang lalu. Dia merasa aneh karena tantangan seperti itu. Aneh. Xiao Chen pergi, tetapi Long Teng datang, dan meraih sesuatu secara langsung. Happy ayahku, dia sudah kembali. Wen Yan berkata, Ye Chen membeku, kenapa, pedang apa? Tianyu adalah pedang Tai. Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit lebih menggerahkan, yang tidak ia duga. Bagaimana menurutmu? Ini benar-benar kebetulan. Ye Chen mengeluarkan pedang Tianjian dengan rasa sakit di wajahnya. Pedang ini adalah bayi yang baik, tetapi terbuat dari dewa besi. Kekuatannya tidak kuat, tetapi pertahanannya yang kuat tidak biasa. Aku agak enggan melakukannya. Ye Chen menatap Long Teng dengan penuh semangat. Ambilkan untukku. Putra Raja Tangtang segera meraihnya, sehingga Ye Chen tidak menanggapi. Ketika dia mengguncang dewa, Long Teng sudah membawa surga. Dagingnya sakit. Ye Chen menutupi dadanya dengan ganas, dan diam-diam berkata bahwa dia harus mempermainkan kulitnya. Teman kecil, jangan lupakan perjanjian kita. Di sini, Chizuki Yue tersenyum sedikit, dan berbalik. Ingat, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aku akan datang kepadamu di lain hari. Chu Huangyan yang jauh dari jauh melirik Ye Chen, jubahnya sangat keras, dan dia menghilang ke mata semua orang. Duniawi, tua dan tua, Wu Fan juga berangkat, dan terus berjalan pergi dengan langkah gemetar, punggungnya agak suram. Melirik Brahma, Ye Chen menghela nafas, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada tubuh Nanming Yusu. Dia masih berdiri di kekosongan, dan penampilannya kadang tertegun, sangat aneh. Ye Chen telah memecahkan sedikit misteri dengan mata Xianlun. Seperti yang dikatakan Zhou Tianyi, Nanming Yusu benar-benar tidak memiliki jiwa, dan jiwa itu pasti masih di antara 100.000 gunung. Aku akan datang kepadamu tempo hari. Bagaimanapun, Nanming Yusu berbicara, dan berbalik, suaranya, meskipun indah, sedikit kering, dengan lebih sedikit emosi. Kamu tidak bisa menggunakannya. Ye Chen terbatuk lagi. Tidak akan lama sebelum mereka bertemu lagi, dan mereka akan bergabung dengan Ye Chen ke dalam 100.000 pegunungan untuk menemukan jejak para kaisar di masa lalu. Pergi. Heng Yue menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, dan lelucon di wajahnya menghilang, seolah-olah dia tahu apa yang dikatakan Heng Yue. Sekte Zheng yang dihancurkan, Raja Falun meninggal, tentara Nether hancur, Raja ke-8 pensiun, dan keturunan kaisar juga pergi, tetapi masalahnya belum berakhir. Segera, anggota tingkat tinggi dari Heng Yue, Yan Huang, King Yun, dan Cheng, dan keluarga besar lainnya semuanya berkumpul di aula yang rusak di Sekte Zheng Yang. Bahkan Jining Suang dan Zhen Zhen dan banyak penatua setia dari Sekte Zheng Yang juga hadir. Adapun Yang Mulia, ratusan tokoh diikat dengan bundel tali abadi, dan mereka dipenjara di sana, dan mereka melihat lebih dekat, bukankah Cheng Kun dan Yin Ying? Apakah ada kata-kata terakhir? Ye Chen memegang pedang pembunuh di tangannya, berdiri di sana diam-diam, tampak acuh tak acuh, tanpa sukacita. Orang-orang yang dimeteraikan di depannya adalah tuan dan leluhurnya setahun yang lalu, tetapi sekarang mereka telah menjadi tawanannya. Adegan ini harus membuat orang mendesah dengan emosi dan ketidakkekalan. Apakah kamu membunuh Wu Changqing? Cheng Kun di depan membuka mulutnya, rambutnya terurai, wajahnya linglung, dan dia sama menyeramkan dan setenang Ye Chen. Dia tidak takut mati. Pada saat ini, dia memiliki keagungan mengajar. Ini aku. Kata-kata Ye Chen tetap datar. 3 perbandingan besar adalah hantu kamu. Ini aku. Aku juga menghancurkan pasukan kedua kuil Zheng Yang Song. Ini aku. Keduanya mempertanyakan dan menjawab satu persatu, dari awal hingga akhir, mereka begitu hambar, membuat orang berpikir bahwa ini bukan percakapan antara dua musuh, tetapi percakapan dengan dua teman lama. Saya tidak tahu kapan kesunyian di aula dipecahkan oleh tawa Yang Tian Cheng Kun. Beberapa hal yang dia tahu adalah Ye Chen, tetapi dia masih menipu dirinya sendiri dan ingin Ye Chen mengakuinya sendiri. Sekarang, dia mendapatkan jawabannya, tetapi dia merasa betapa konyolnya dia. Nanchu memiliki wilayah yang sangat luas, Sekte Zheng Yang, seberapa kaya itu, tetapi dibatalkan oleh seorang murid yang tidak memiliki apa-apa di dalamnya hanya selama 1 tahun. Seluruh Nanchu dan 3 kuil dipegang oleh telapak tangannya. Itu adalah keberanian, sarana, dan pikiran seorang kaisar muda. Namun demikian, Cheng Kun masih tertawa dengan kesombongan untuk menyembunyikan kesalahannya dan membiarkan satu-satunya jejak kebanggaan tersisa. Dia tahu bahwa dia salah, dan betapa keterlaluannya dia, tetapi kesombongan orang yang kuat tidak memungkinkannya untuk mengakui kesalahannya atau membiarkannya menunjukkan sedikit penyesalan. Dia adalah penguasa bunuh diri, dan pernah menjadi orang yang paling kuat di Nanchu. Dia bisa mati, tetapi harus layak dalam kematian. Jika raja dikalahkan, dia akan mati. Dibandingkan dengan Cheng Kun, Yin Yan dan leluhur Zheng yang tersenyum. Meskipun mereka disegel, rambut mereka dengan cepat berubah menjadi putih. Jalan. Namun, tidak ada seorang pun di bait suci yang menghentikan mereka,
Mereka telah kalah, dan penentuan nasib sendiri mungkin merupakan hasil terbaik mereka. Butuh lebih dari 10 detik, dan ratusan sosok tersegel berubah menjadi debu dalam angin dingin. Mereka, yang bukan nenek moyang Zheng Yang, dan yang dulunya bukan yang kuat dan kuat, jujur sebelum kematian, mungkin mereka sudah melihat ini ketika mereka memulai jalan ini. Pada saat ini, hanya Cheng Kun yang masih berdiri di kuil. Tubuhnya sangat lurus, seperti monumen batu. Mungkin, menurut pendapatnya, pinggangnya tidak pernah sekuat sekarang. Hah? Ye Chen mengangkat tangannya dan memasukkan pedang pembunuh ke depan Cheng Kun. Pergi jauh-jauh. Cheng Kun tidak mengatakan apa-apa, dengan lembut mengeluarkan pedang pembunuh yang dimasukkan di depannya, dan kemudian perlahan berbalik dan berjalan menuju aula utama. Tubuhnya masih lurus, langkahnya sangat tangguh, rambutnya berkibar, tetapi punggungnya berkibar. Saya tidak tahu kapan dia berhenti, berdiri tinggi, menghadap ke sekte Zheng Yang yang rusak. Pernah, dia penguasa di sini, dan dia sangat akrab dengan kuil, gunung, bunga-bunga dan rumput. Pada saat ini, matanya menjadi sedikit terpana. Ketika hidup dan mati berlama-lama, dia sepertinya memikirkan beberapa kenangan lama. Pada tahun itu, dia juga seorang pemuda yang sembrono, tetapi juga memiliki hati yang kuat dan aspirasi yang besar. Di antara mereka adalah sukacita, kesedihan, ada keengganan dan penyesalan, karena mereka terjalin kehidupan mereka yang mulia. Tiba-tiba, dia tertawa, tetapi perubahan tawa kelelahan, tubuhnya yang tegak menjadi sedikit pelit, dan punggungnya bahkan lebih suram. Hah! Dengan terbunuhnya pedang, sosoknya juga berubah menjadi abu terbang karena cuaca. Hai, menonton kasus pengajaran yang begitu dekat, para murid dan tetua Zheng Yang Song menghela nafas. Ini adalah perang, dan raja dikalahkan. Meskipun kejam, itu sangat realistis. 3 kasus, disatukan. Chapter 851. 3 kasus, disatukan. Dengan kebijaksanaan Cheng Kun, sebagian besar orang di aula bergumam. Secara khusus, orang-orang dari 3 sekte memiliki perasaan terdalam. Selama ribuan tahun sejak pembagian Great Chu Xuanzong, 3 sekte telah berjuang tanpa henti. Berapa banyak pahlawan yang mati di medan perang, dan berapa banyak jiwa heroik yang terkubur di tanah ini. Hari ini, 3 kasus telah disatukan kembali setelah ribuan tahun, membuat orang merasa tidak nyata. Tapi entah bagaimana, melihat dunia yang berlumuran darah, Ye Chen yang memenangkan pertempuran, mereka tidak memiliki banyak kegembiraan. Perang, tidak ada yang pemenang sejati. Pada saat ini, di bait suci, di luar bait suci, dan bahkan seluruh dunia, ada saat kematian dan keheningan. Selanjutnya, Zhong Jiang, yang terbangun dari pencelupan, mengambil napas dalam-dalam dan memandang Ye Chen, maukah kamu berbaris ke Beichu? Tidak hanya dia, tetapi orang-orang tingkat tinggi di aula, apakah mereka Heng Yue, Yan Huang, King Yun, atau leluhur keluarga besar, jatuh pada Ye Chen pada saat yang sama. Meskipun 3 sekte bersatu, Nanchu belum disatukan. Ye Chen berkata perlahan, pertempuran ini harus diperjuangkan secara menyeluruh. Katakan saja, apa yang harus dilakukan? Gu Santong memutar lehernya dengan keras. Seiring dengan kehidupan, musuh musnah, Ye Chen mulai, hanya mengatakan 6 kata. Ikuti kehidupan, yang jahat mati. Orang-orang di kuil mengerutkan kening, dan mata memandang Ye Chen menjadi penuh makna pada saat ini. Mungkin, sudah melewati banyak peperangan, membuat pemuda ini yang seharusnya lebih ganas menjadi lebih dingin. Kebijakannya berdarah besi. Dia harus menyatukan Nanchu dengan cara yang kejam dan mengakhiri seluruh selatan dengan perang berdarah dingin. Kekacauan Chu. Meskipun tidak manusiawi untuk melakukannya, tidak ada yang membantahnya. Bukannya mereka tidak berani tidak menaati perintah Ye Chen, tetapi bahwa dunia yang kacau ini membutuhkan perang berdarah untuk membaptis. Sejak zaman kuno, di belakang dinasti-dinasti yang makmur, yang satu bukanlah darah mayat, darah, atau darah paving. Dalam keheningan semua orang, cahaya Tuhan telah terbang keluar dari aula, tetap di atas kekosongan Zheng Yangzong, dan berubah menjadi peta besar. Itu adalah peta Kyushu, yang juga merupakan peta Kyushu Suantian. Ini sangat luar biasa. Paksaan yang kuat membuat orang terengah-engah. Garis-garis yang diukir di sana terjalin, menunjukkan dunia yang luas, yaitu Nanchu. Melihat ini, semua orang mengambil napas berat, karena pertempuran terakhir persatuan Nanchu akan segera dimulai. Mulai dari sekte Zheng Yang, Yan Huang, King Yun pergi ke timur, Heng Yue, dan Zheng Yang pergi ke barat, Dongfang, Ximen, Namong, Bei Chen, dan Ouyang pergi ke selatan, dan Cheng, Sangguan, dan Situ, Xiongjia, Pulau Heilong, dan wilayah Laut Panlong ke utara dan menyapu Chu Selatan. Kata-kata Ye Chen kuat dan tak tertandingi, dengan keagungan kaisar, dan dinginnya raja, berdering di langit tanpa batas. Teliti, dapatkan pesanan. Dengan teriakan serempak, Yan Huang dan King Yun dipimpin oleh Zhong Jiang, Heng Yue dan Zheng yang dipimpin oleh orang asli Heng Yue, 5 keluarga dipimpin oleh Namong Zheng, dan Dan Cheng mereka dipimpin oleh Dan Chen ke timur, selatan, barat, dan utara.
Semua arah bergegas pergi. Jika ada kubah langit yang menghadap, pasukan koalisi kuartet seperti Samudra Hitam, pada saat ini, kubah itu terbagi menjadi 4 sungai besar, dan lautan yang kasar naik. Di sini, Ye Chen dengan lembut ditutupi dengan topeng hantu. Ye Chen, di sisinya, Chu Linger mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan Ye Chen, karena dia tahu bahwa Ye Chen pergi kali ini, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan membunuh. Pertempuran terakhir, Ye Chen tersenyum ke samping, dengan kehangatan dalam nadanya, dan tiba-tiba menginjak langit virtual. Dia berpakaian seperti dewa perang dan ingin berperang dengan dunia. Boom, bang, bergemuruh, terburu-buru, tanah ini seperti kedatangan momok, dan guru guntur mengguncang bumi dan mengejutkan 4 sisi Nanchu. Ini, apa yang harus dilakukan? Setelah para beku yang bersembunyi di kejauhan menonton pasukan beku seperti laut, wajah mereka berubah pada saat yang sama. Di depan pasukan para beku, mereka seperti satu kerikil. Ikuti kehidupan, yang jahat mati. Segera, suara-suara seperti itu berdering melalui kuartet. Suara-suara itu disebarkan oleh kekuatan magis telepati dan menyebar ke seluruh Nanchu tanpa batasan. Dengan hidup, musuh mati. Terlalu banyak orang yang mendengar 6 kata ini, dan mereka semua menabrak arwah bawah sadar, lalu mereka tahu apa yang akan dilakukan pasukan beku seperti lautan. Teman-teman yang terkasih, apakah Anda menggertak? Segera, pasukan besar dihadang oleh sebuah kota kuno besar, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu di dinding menatap tajam keluar kota pada saat ini. Ikuti kelahiran, yang sesat sudah mati. Ye Chen melangkah perlahan, suara itu masih bergema di langit dan di bumi. Kau menipu banyak orang, lelaki tua berpakaian abu-abu itu geram. Bunuh. Dalam hal ini, Ye Chen tidak memiliki kata-kata yang berlebihan, tiba-tiba mengangkat pedang untuk membunuh, menunjuk ke kota kuno. Boom, tiba-tiba, ada getaran besar di langit, dan gelombang biksu bergegas ke kota kuno, kantong gunung penjaga kota kuno runtuh bahkan tanpa mendukungnya sebentar. Pertempuran itu kejam, dan pasukan biarawan telah membunuhnya. Kota kuno telah ternoda darah, dan mayat serta darah mengalir ke sungai, seperti dunia. Neraka, orang-orang terkejut. Kamu akan dibalas. Dalam genangan darah, pria tua berpakaian abu-abu menatap Ye Chen dengan kebencian. Jadi apa? Ye Chen, bernoda darah, berkata dengan ringan, dengan tenang membuat orang rambut. Hah? Di tempat itu, lelaki tua berjas abu-abu itu dipenggal, tetapi bukan oleh Ye Chen, tetapi oleh Jining Suang. Dia juga mengenakan topeng dan berlumuran darah. Iblis. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, membawa Cik Xiao yang ternoda darah untuk membunuh di tempat lain. Di belakangnya, Jining Suang, yang memegang pedang pembunuh, mengikuti dengan cermat. Mungkin, saat dia mengenakan topengnya, dia siap untuk menanggung reputasi terkenal seperti Ye Chen, jadi dia membunuh banyak orang tak berdosa dalam pertempuran ini karena dia tahu bahwa dia ingin mengakhiri dunia yang kacau dan dunia yang keruh. Yang dibutuhkan bukanlah melayani orang dengan kebajikan, tetapi membunuh pedang dengan darah besi. Tidak ada tentara yang selamat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang di kejauhan lenyap, melihat gambar berdarah, semuanya pucat. Ini terlalu kejam. Ye Chen gila. Ketika mereka mengatakan ini, nada suara orang-orang itu bergetar. Menjadi hidup, musuh mati, sepertinya bukan lelucon, dia mencoba menyatukan Nanchu dengan cara brutal. Aku akan kembali lebih awal, supaya keluarga tidak mengikuti jejak mereka. Ya Tuhan, aula haus darahku di Nanchu hancur. Apa? Tuan yang haus darah Yan Luo tiba-tiba berdiri, marah, dan atmosfer istana Bloodthirsty menjadi langsung mengeras, dan bahkan udara terbang berubah menjadi sampah. Kamu, Ye Chen, dia gila. Pria itu menggigil. Nanchu penuh darah dan darah di mana-mana. Aku benar-benar meremehkannya. Yan Luo yang haus darah mengepalkan tinjunya, dan mengambil nafas panjang, lagi pula, dia tidak memerintahkan untuk mengirim pasukan. Meskipun dia marah, pikirannya masih waras. Dia tahu terlalu banyak seberapa kuat Ye Chen dalam kendali. Pada saat ini, jika dia dengan terburu-buru mengirim pasukan biksu ke selatan, dia akan dipukuli sampai mati. Segera, Bei Chu meledak, karena kali ini gerakan Ye Chen terlalu besar, dan metode darah besinya membuat terlalu banyak orang gemetar. Pada saat ini, itu bukan hanya Bloodthirsty Hall, tetapi kekuatan semua pihak di Bei Chu mengawasi. Itu lebih baik daripada Bloodthirsty Hall, yang tidak berani pergi ke selatan dengan mudah, apalagi mereka. Selalu ada bahaya dihancurkan pada saat ini. Gila, anak itu benar-benar gila. Di sebuah restoran di Bei Chu, Wei Wenzuo tertegun setelah mendengar beritanya. Jika kamu tidak menyerah, kamu mati. Atau jika kamu begitu kuat. Tindakannya membuat saya merasa sedikit aneh. Chen Rongyun, yang selalu suka mengibaskan rambutnya, tidak menggoyangkan rambutnya lagi. Jika dia memasuki Bei Chu di masa depan, jika aku tidak patuh, aku akan dimusnahkan. Begitu kata-kata keluar, adegan itu hening. Metode dan metode Ye Chen membuat mereka merasa takut. Putri, kita, keluarga kerajaan Dachu, Tai memandang Dachu Huangyan,
yang baru saja kembali, tetapi dia berhenti berbicara. Apa yang ingin kamu katakan? Kata-kata Dacu Huangyan datar, di masa lalu, kamu juga seorang veteran yang mengikuti kaisar ayahku. Kamu lebih tahu dari siapapun bagaimana dunia kaisar ayah berasal. Sungai dan gunung yang bersatu membutuhkan darah. Layanan peringatan. Aku sangat menyesal, Ye Chen. Aku tahu, tidak seperti itu. Tai Zhenren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia telah mengikuti jalan kaisar dari segala usia. Jalan ini ditakdirkan untuk membiarkan dia menanggung reputasi mulia dari zaman kuno sambil mewarisi kemuliaan. Huang Chuyan berbisik dan menghilang dalam sekejap mata. Beginilah penampilan raja. Di tepi perbatasan antara Nanchu dan Beichu, Yu Yujiang berdiri di puncak gunung dan memandangi api Nanchu dengan penuh minat, dan di mata sihir yang luas, ada cahaya sihir yang tajam. Wang, mungkin kita bisa bergabung dengan Raja Iblis dan membunuh mereka kembali ke Nanchu. Di belakangnya, seorang iblis di wilayah iblis berkata, tingkat pertumbuhan Ye Chen terlalu cepat. Dia pasti musuh besar wilayah iblisku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya keluarga kita yang menatap Nanchu? Yu Yujiang berkata, kami menatap Nanchu, dan orang-orang itu juga menatap Nanchu. Dinasti pembunuh dikendalikan oleh keluarga kerajaan Dacu dan prefektur itu dikendalikan oleh istana Guanghan. Suku iblis ditahan oleh dinasti Dewa Tianfu, kutukan penyihir ditahan oleh kuil, pemakan jiwa dikendalikan oleh sekte naga surgawi. Sekarang Raja Falun sudah mati, dapatkah saya melawan mereka hanya dengan domain iblis dan ras darah saya? Iya, itu bodoh. Xuanzhen, apa yang kamu pikirkan? Di puncak gunung keluarga Haotian, Huayan diam-diam memandang Haotian Xuanzhen yang berdiri di puncak. Bukan apa-apa, Haotian Xuanzhen memandang ke selatan dengan ekspresi tidak nyaman. Sebagai seorang ayah, dia tampaknya memahami keadaan pikiran Ye Chen. Sebagai seorang ayah, dia berharap anaknya hanya akan menghasilkan kemuliaan. Chen terbebani. Aku meremehkannya. Di aula Tianxuanmen, menonton gambar berdarah Chu Selatan di tirai langit magis, Dong Huang membuat suara yang hangat, dan cahaya makna bersinar di mata yang indah. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode ini agak kejam. Di satu sisi, Fuya menarik napas tajam. Ini adalah aturan bertahan hidup yang kejam. Dong Huang berkata terlalu ringan, Dacu Jiu Huang, yang mana tidak datang dengan cara ini. Meskipun metode yang lebih rendah tidak manusiawi, itu sangat efektif. Dinasti yang makmur membutuhkan pembaptisan darah. Chapter 852. Bang, boom, bergemuruh. Suara-suara seperti itu terus beredar melalui semua pihak di Nanchu, mengirim pasukan dari pasukan koalisi kuartet, dan tidak pernah berhenti. Fakta-faktanya persis seperti perintah Ye Chen. Apakah itu Zhong Jiang, orang asli Heng Yue, atau Namong Zheng dan Dan Chen, mereka semua membunuh masa lalu dan kembali ke alam dan baik-baik saja, tetapi jika mereka menolak, itu akan menjadi mayat berdarah. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nanchu berubah, bumi diwarnai merah, dan langit ditutupi dengan kerudung bernoda darah, dan ada darah di mana-mana. Tidak ada yang menjadi pemenang perang ini. Meskipun metode berdarah-darah Ye Chen kejam, Nanchu telah bersatu dalam arti sebenarnya. Nanchu, yang telah kacau selama ribuan tahun, telah dipersatukan di bawah sinar matahari hari baru. Di Heng Yue Zong Hall, pejabat tingkat tinggi dari Yan Huang, Heng Yue, King Yun, Zheng Yang, dan keluarga lainnya telah kembali. Memalingkan muka, masing-masing berlumuran darah, dengan musuh mereka sendiri. Mereka tampak lelah, dan dalam 3 hari terakhir, mereka membunuh terlalu banyak orang, termasuk banyak orang yang tidak bersalah. Hai, Gu Santong, yang selalu tidak penting, duduk di tanah dengan satu bokong dan mengeluarkan labu dari tangannya. Ratusan tahun, tidak banyak orang terbunuh dalam 3 hari ini, dan saya belum menemukan bahwa saya sama. Berdarah dingin, penyesalan, Tao yang tak terluka melirik 3 mata rantai kuno. Itu tidak benar. Gu Santong menyesap anggur. Jika dunia terus berantakan, akan ada lebih banyak orang mati. Yang terbaik adalah menghibur diri kita dengan alasan ini. Zhong Jiang juga duduk di tanah dengan pantatnya, dan Su Si lelah, dan wajahnya jauh lebih tua. Selama dunia ini damai, membunuh selama 3 hari dan 3 malam bukanlah masalah. Leluhur keluarga Su juga duduk dan tersenyum kecil. Tidak ada kedamaian sejati di dunia. Kaisar Pedang tersenyum, dan memasukkan pedang naga ke tanah, seperti beberapa dari mereka, juga duduk di tanah, tetapi ambisinya bagus. Ye Chen, yang berlumuran darah, berjalan masuk, semua orang berlama-lama marah, dan tampaknya telah membunuh banyak orang dalam 3 hari terakhir, bahkan rambut putihnya diwarnai merah. Di belakangnya, hal yang sama juga terjadi pada Jining Suang, mati lemas membuat orang sedikit gemetar. Nanchu, bersatu. Ye Chen melepas topeng hantu berdarah, langkah demi langkah jejak kaki berdarah, dan akhirnya duduk lemah di tangga batu, wajahnya penuh kelelahan, dan ada begitu banyak perubahan-perubahan dalam perubahan-perubahan. Singkatnya, istana menjadi sunyi. Nanchu dipersatukan, tetapi ditukar dengan darah. Dalam keheningan, seseorang melirik Ye Chen,
hanya untuk menemukan bahwa itu tertidur di tangga batu. Aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar lelah, atau sedang tidur dalam diri sendiri karena dia tidak tahan dengan kutukan nurani semacam itu. Cuci dan tidur. Sekelompok pria tua menepuk pantat mereka dan berdiri, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Mereka membunuh terlalu lama, dan sudah waktunya untuk istirahat. Di kuil, hanya ada Jining Suang. Dia melirik Ye Chen yang terbaring di tangga batu. Dia mengerutkan bibirnya dan ingin lewat, tetapi bagaimanapun juga, dia diam-diam berbalik dan berjalan keluar dari aula setelah mengambil langkah, karena orang lain, Culinger, datang ke aula. Pulang dan tidur. Culinger membelai wajah Ye Chen dengan ringan, tapi dia tidak tahan. Dia lemah dan membawa Ye Chen di punggungnya. Apakah Tuan menyalahkan saya karena terlalu kejam? Ye Chen bergumam pelan. Kalau begitu, kamu juga harus menemukannya dulu. Culinger tersenyum lembut, ketika pelangi dewa terbang ke Yun Vepik. Scarlet Nanchu diam. Dunia merah tua sunyi. Setelah baptisan perang, Nanchu terluka di mata. Terlalu banyak orang yang diam, terlalu banyak orang menghela nafas. Namun, fajar baru bersinar di dunia ini. Nanchu dipersatukan, dan jumlah pasukan yang menyerah dan perbaikan biasa sangat besar. Meskipun beberapa dari mereka tidak mau menyerah, bagaimanapun, mereka masih minoritas. Kebanyakan orang masih melihat dengan jelas dan ingin mengakhiri dunia yang kacau ini. Mereka akan dikorbankan dengan darah. Ye Chen tidur selama 3 hari 3 malam. Ketika dia datang ke aula utama Heng Yuezong lagi, tempat itu penuh dengan orang-orang. Meskipun mereka semua telah berubah menjadi jubah baru, udara masih berdarah. Kekuatan semua pihak sedang berkonsolidasi. Ini daftarnya. Hong Chengsui menyerahkan file kepada Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya menyebarkan file dengan lembut. Kekuatannya benar-benar tidak kecil. Banyak dari dia bahkan tidak mendengarnya. Ada juga beberapa perbaikan biasa. Bahkan perbaikan ditandai dengan jelas. Perlu disebutkan bahwa penyatuan Nanchu dan penyerahan kekuatan semua pihak telah meningkatkan kekuatan mereka ke situasi yang sangat mengerikan, yang tidak terlalu banyak menyebutnya kekuatan terkuat di Dacu. Chener, pikirkan sebuah nama. Ketika Ye Chen melihat berkas itu, Heng Yue berkata orang yang nyata. Nomor kipas. Ye Chen, yang sedang melihat file itu, tidak bisa membantu mengangkat kepalanya. Kaisar Chu mendirikan Kaisar Besar Chu, Kaisar Yan mendirikan Yan Huang, Kaisar Guang Palace yang didirikan oleh Kaisar, Raja Kaisar mendirikan kuil, Kaisar Surgawi mendirikan kuil, Kaisar Timur mendirikan Istana Surgawi, dan Raja Perang mendirikan 9 hari. Zanlong Zong, Xuan Huang mendirikan Sekte Suci Tianlong, dan Chen Huang mendirikan Great Chu Xuanzong. Para kaisar dari segala usia telah meninggalkan warisan abadi, dan Anda harus mendapatkan nama untuk pasukan ini. Tuan, ini, Ye Chen mengerutkan kening, ini sudah memperlakukannya sebagai seorang kaisar. Begitu kami mengikuti kamu, kami berharap kamu dapat mereproduksi kemuliaan Yan Huang di masa lalu dan menyatukan kembali Dacu. Zong Jiang menyela kata-kata Ye Chen. Tapi kami semakin menemukan bahwa zaman Yan Huang telah berlalu, Yan Huang juga harus mengikuti tren zaman dan menjadi anggota spanduk baru. Pendahulu Zong Jiang mengatakannya dengan baik. Zhou Ao berkata, zaman ketiga leluhur Chen Huang telah lama berlalu, bahkan jika ketiga leluhur dipersatukan, mereka bukan lagi Chu Xuanzong yang hebat di masa lalu. Tapi, tidak ada apa-apa, tetapi kita sudah membahas masalah ini dan menyerahkannya sepenuhnya. Nenek moyang Tianzong tersenyum, apakah itu Yan Huang, Heng Yue, King Yun, Zheng Yang, atau Dan Cheng dan keluarga besar, itu akan ditugaskan untuk gelar baru. Yang mulia, aku bukan seorang kaisar, dan aku tidak bisa menerima kehormatan ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Kaisar Chen bukan kaisar sebelum pendirian Great Chu Xuanzong. Heng Tian berkata sambil tersenyum, karena dukungan semua pihak maka para leluhur mengambil tahta, dan kita akan tetap berada di jalan. Sampai tahta, jangan sepahit banci, menarik untuk mendorongnya. Gu Santong mengutuk, sebuah nama, sangat mudah untuk diambil, atau aku akan memberimu satu keseluruhan, yang disebut kapak untuk membantumu. Mulai sekarang, Anda akan membawa gagang kapak, Anda tidak bisa menggantungnya atau menarik angin. Kapak macam apa? Aku serius. Orang-orang Wu Jiao mencicit. Menurutku, Nanjiekyun lebih bisa diandalkan. Nama apa yang kamu ambil? Pria tua dari Zuge menegakkan kerahnya. Dengarkan aku, namanya 666. Nama ini high-end dan high-end. Ini memiliki kemewahan dan konotasi. Orang luar mendengarkannya, tetapi mereka belum menderita. Itu sama dengan Thunder. Kamu tidak bisa melakukan itu, jangan berteriak dan terbang lagi. Dengarkan aku, ini disebut Niu Song. Niu Siji membekukan janggutnya dengan penuh makna, tetapi itu menyebabkan penampilan semua orang jijik. Tidak, sebut saja Niu Dian. Niu Sisan berdeham canggung. Mengapa kamu tidak menyebutnya telur lembu? Wu Sanpao menendang Niu Sunya, dan kemudian menggelengkan rambutnya dengan keras. Kamu harus mendengarkan ini, dan menyebutnya Zhu Qingtian, lebih lanjut tunggu. Saya pikir akan lebih baik untuk memanggil Raja Surga untuk menutupi harimau.
Pria besar di Manshan juga menyela. Beberapa orang, Anda mengucapkan satu kata kepada saya, dan mendengar leluhur Tianzong berkedut untuk sementara waktu. Aks Gang, Nanjie Kyun, 66, Niu Zong, Yizu Qingtian, Tian Wang menutupi harimau, bahkan nama ini mereka semua dibawa keluar dan tak tahu malu. Surga, saat orang banyak berbicara, Ye Chen, yang telah diam, berbicara, menghentikan pembicaraan semua orang. Hah, mendengar dua kata ini, Phoenix Taixin Timur Tengah di Tianxuanmen Hall mengeluarkan minuman. Di satu sisi, ekspresi Fuya menjadi aneh, bocah ini cukup berani. Aku tidak tahu apakah Da Luo Zutian, Kun Lun Su, Dinasti Daxia, Ji Huangtian, dan orang-orang tua di kuil tidak akan tahu akan membunuhnya. Aku ingin pergi dan mengalahkannya sekarang. Kebetulan sekali. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.